kelompok marginal dalam dalam sudut pandang versi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Yang kedua, yang sering kita jumpai, yang sering kita ini bahwasanya kelompok marginal dalam perspektif pemerintah dapat kita ambil dari perspektif dinas sosial, bahwasanya kaum marginal disebut sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial atau biasa disebut PMKS, perseorangan atau keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan. Nah, dalam kacamata dinas sosial misal, kelompok marginal ini sering diartikan sebagai mereka yang hidup di jalanan, mereka yang terlantar di jalanan, mereka yang termasuk dalam kategori gepeng, gelandangan pengemis, atau mereka yang masyarakat miskin kota yang tinggal di di dalam wilayah-wilayah yang secara administratif versi pemerintah itu dikatakan bermasalah, misal di wilayah-wilayah yang di bawah wilayah dalam bawah publik, misal jembatan atau di pinggiran-pinggiran bantaran sungai ataupun rel kereta api dan sebagainya. Juga saya ingin mengajak teman-teman di sini melihat kelompok marginal dalam perspektif struktural, yang mana bisa kita lihat, bisa kita rujuk dari kacamata teman-teman yang menggunakan semangat bantuan hukum struktural, bahwasanya kaum marginal ini bukan semata-mata mereka yang miskin karena tidak mau bekerja, atau mereka yang miskin karena keturunan, ataupun mereka yang memang hidupnya di semata-mata di desa, tapi masyarakat kelompok marginal ini mereka terbentuk karena adanya suatu kebijakan, semisal pembangunan infrastruktur yang begitu masif sehingga menyebabkan terjadinya memerlukan pengalihfungsian lahan, pengalihfungsian tanah, sehingga memerlukan tanah yang diduduki ataupun yang sedang ditempati oleh sekelompok masyarakat, sehingga mereka terpaksa tergusur, atau mereka yang terkena dampak dari suatu kebijakan, misal suatu pemerintah memberikan izin pendirian pabrik di perkebunan untuk perluasan perkebunan, ataupun pendirian apartemen, mal dan sebagainya, sehingga mengakibatkan sekelompok masyarakat yang berada di wilayah tertentu itu tergusur, sehingga mereka terpaksa terpinggirkan secara struktural dan menyebabkan mereka sulit untuk mendapatkan keterbatasan akses keadilan dan keterbatasan akses yang lainnya. Jadi dalam hal isu marginal ini, terutama dalam konteks pemilu, saya ingin mengajak teman-teman melihat bagaimana kelompok marginal ini terkategorisasikan. Lalu kita berbicara tentang kelompok disabilitas, yang mana tadi sudah dicetuskan oleh Komnas HAM bahwasanya prioritas penyaluran hak politik oleh kelompok disabilitas ini harus diperhatikan. Nah, ini ada data yang diperoleh dari Banwaslu merujuk pada pemilu di 2019 lalu, yang mana jumlah kelompok disabilitas yang mengikuti kontestasi pemilu itu mencapai 1,2 juta orang, dengan penyandang tunadaksa, tunanetra, tunarungu, dan lain sebagainya. Nah, ada catatan juga yang dirilis oleh Banwaslu dalam temuannya, bahwasanya dalam penyelenggaraan pemilu terhadap kelompok marginal dalam konteks disabilitas,
pada evaluasi tahun 2019 lalu bahwasanya terdapat banyak TPS yang tidak menyediakan alat bantu untuk kelompok disabilitas. Ada 2.336 TPS tidak memperhatikan aksesibilitas atau ramah terhadap disabilitas. Artinya misal TPS tidak menyediakan tempat untuk mereka yang disabilitas, misal memerlukan bantuan kursi roda, yang mana ada tempat-tempat yang susah untuk dijangkau, harus melewati tangga, tidak adanya alat pegang atau fasilitas pegang terhadap kawan-kawan disabilitas. Nah, itu menjadi catatan juga di pemilu yang lalu. Juga metode sosialisasi dan informasi tahap pemilu yang kurang inklusif. Materi juga terhadap para kandidat kandidat ini kontestan pemilu juga mereka sangat minim melakukan materi kampanye dengan visi misi yang dapat merangkul ataupun yang dapat memfasilitasi kebutuhan para mereka yang menyandang disabilitas. Walaupun sebenarnya hal tersebut tidak harus menunggu momentum kampanye, bahwasanya disabilitas juga mempunyai hak hidup yang layak, hak atas pengerjaan yang setara dan lain sebagainya sesuai amanat konstitusi dan undang-undang, bahwa merangkul memberikan pelayanan khusus terhadap kaum disabilitas tidak perlu dijanjikan oleh kontestan politik untuk menggait suara yang banyak, tapi ini juga suatu amanat yang harus dijalankan terhadap pemangku kebijakan untuk memfasilitasi mereka agar mereka tidak merasa terpinggirkan. Oke, lanjut. Lalu kita akan membahas tentang kelompok marginal yang mana dikategorikan sebagai masyarakat adat dikarenakan wilayah demografis ataupun geografis mereka yang berada di suatu wilayah terpencil ataupun terdalam, juga memiliki kesamaan permasalahan dengan kelompok PMKS, teman-teman. Bahwa pada tahun 2019 lalu, dalam catatan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, bahwasanya anggota dari kelompok Aliansi Aman ini, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara ini, mereka memiliki kurang lebih anggota sebanyak 17 juta jiwa. Nah, sedangkan yang mempunyai yang dalam kategorisasi wajib pilih atau mereka yang sudah mempunyai hak untuk memilih itu berkisar 12 juta jiwa. Nah, tapi dalam 2019 lalu kelompok masyarakat adat ini, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara ini mengeluhkan bahwasanya sebagian dari jumlah anggota kelompok mereka, kurang lebih 1 jutaan calon pemilih itu tidak bisa menjalankan proses pemilu karena mereka tersandung secara administratif. Itu masalah soal EKTP yang belum tersentuh untuk kelompok-kelompok masyarakat adat tertentu. Nah, ini juga sama halnya dengan teman-teman PMKS, teman-teman yang hidup di jalanan. Para kelompok yang hidup di jalanan, mereka juga tersandung masalah administratif. Bahkan tanpa
untuk kepentingan pemilu pun masalah administrasi ini juga sangat urgent untuk teman-teman kaum miskin kota ataupun kelompok PMKS, kelompok marginal PMKS ini untuk bisa misalnya gini teman-teman, pada kasus yang dulu telah terjadi misal di Yogyakarta ini banyak kelompok-kelompok masyarakat yang hidup di kaum miskin kota yang hidup di lebih banyak di jalanan gitu. Mereka tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya dikarenakan tersandung administratif misal katakanlah bahwasanya mereka si anak ini tidak bisa mendaftar sekolah karena tidak ada surat keterangan lahir ataupun tidak ada kakak dari orang tua dan lain sebagainya. Nah, masalah administratif ini sebenarnya tidak hanya menyandung untuk keperluan pemilu saja, tapi ini juga menyandung untuk keperluan-keperluan dalam kehidupan sehari-hari. Maka oleh karenanya penting untuk kelompok-kelompok masyarakat uh, mendapatkan identitas mereka secara administratif dalam sudut pandang kenegaraan. Nah, pada tahun ini juga teman-teman kelompok masyarakat adat juga masih memperkirakan ada 1,5 juta kelompok masyarakat masyarakat adat yang berpotensi untuk tidak dapat mengikuti. Nah, sebenarnya di tahun yang 2019 lalu itu ada sekitar 1 juta jiwa yang tidak dapat mengikuti karena hal administrasi. Seharusnya ini menjadi catatan untuk pemilu ke depannya. Namun dalam laporan Aliansi Masyarakat Adat ini malah justru tahun ini meningkat ada 1,5 juta kelompok adat ataupun masyarakat adat yang yang berpotensi tidak dapat melakukan hak politiknya dalam konteks mengikuti pemilihan umum. Sedangkan seharusnya mereka sudah terjamin dalam konstitusi kita juga mengatakan bahwasanya setiap orang itu memiliki hak memilih dan dipilih untuk memiliki hak jaminan-jaminan politik yang sudah diamanatkan oleh konstitusi. Bisa kita lihat pada pasal 28D ayat 3, 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Bisa kita lihat dalam pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 tentang HAM. Kita juga bisa merujuk juga pada pasal 25 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang ratifikasi Konvenan Sipol. Ada juga pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang konvensi mengenai hak penyandang disabilitas. Juga spesifik khusus juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016. Juga itu sudah terakomodir dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Kesemuanya itu menjamin bahwasannya setiap orang, setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam konteks politik, hak yang sama atau jaminan hak politik bagi mereka. Tinggal bagaimana pemerintah mau mengevaluasi, mau menjalankan amanat yang sudah terjaminkan dalam undang-undang ataupun amanat konstitusi tersebut. Nah, flashback juga di pemilu di 2019 lalu, ini juga penting untuk kita refleksikan, terutama ketika kita membahas isu-isu marginal. Ini merupakan tantangan kelompok marginal. Ini ada riset dari Founding Father House pada pemilu 2019 lalu, yang mana ada 1.200 responden. Itu mengatakan bahwasanya 94% pemilih itu sudah mengetahui pelaksanaan pemilu. Oke, kita sudah mengetahui bahwasanya pemilu akan dilaksanakan pada Februari 2024 mendatang. Nah, dari 94% itu 57% yang menyebutkan secara tepat
tanggal pemungutan suara. 7,42% responden mengetahui pencoblosan ialah teknis penggunaan surat suara. Namun ada 37,5% yang baru mengetahui bahwasannya ada jenis 5 warna yang digunakan dalam proses pemilu di 2024 di 2019 kemarin. Nah, angka yang cukup banyak ini juga menjadi PR kita. Ini juga menjadi perhatian kita bahwasannya berbicara tentang kelompok marginal itu bukan saja hanya berbicara bagaimana dia dapat menyalurkan hak politik mereka, dia dapat mengikuti pemilu juga, tapi juga menggugah kesadaran mereka bahwasanya dalam proses pemilihan besok itu terdapat dalam satu kali pemilihan itu terdapat beberapa opsi pilihan dari DPR, DPRD, DPD, DPR RI, dan juga presiden. Nah, hal ini yang harus diperhatikan bahwasanya nggak cuma sekedar memilih, kita nggak cuma sekedar mendorong mereka untuk datang ke TPS saja mengikuti pencoblosan, tapi kita juga harus mendorong mereka untuk mempunyai wawasan terkait calon kandidat ini, membawa gagasan apa calon kandidat ini membawa akan membawa janji-janji untuk perubahan yang terkhusus berdampak pada diri mereka itu seperti apa. Seperti yang kemarin next seperti yang kemarin pemateri sampaikan, Mas Tanto pesimis. Mas Tanto meragukan bahwasanya membicarakan bahwasanya yang miskin ya tetap miskin, yang disabel juga akan tetap mendapatkan hak mereka secara kurang maksimal. Nah, kondisi ini juga perlu kita perhatikan. Ada juga ini survei dari KPK. Pada pilkada serentak lalu, 83 responden memilih untuk berpartisipasi dalam pilkada. Namun sebetulnya hanya 30% yang tahu profil kandidat. Artinya ada 53% masyarakat yang tidak begitu tahu menahu tentang profil suatu kandidat. Nah, ini juga menjadi catatan kita bahwasanya untuk teman-teman, untuk kelompok-kelompok marginal, hal ini perlu kita tekankan, perlu kita gugah kesadaran mereka, bahwasanya kita juga harus mampu melihat track record, kondisi, ataupun bagaimana narasi-narasi yang akan dibawa calon kandidat yang nantinya akan kita pilih. Enggak sekedar hanya datang mencoblos, hanya sekedar memenuhi presentase bahwasanya pemilih dengan kuantitas sekian, tapi kita juga mendorong pemilu inklusif, juga mendorong untuk bagaimana mereka yang menggunakan hak politiknya itu sadar siapa yang nantinya akan memimpin mereka, siapa yang nantinya akan membantu mengetaskan persoalan-persoalan mereka. Nah, ini penting terkhusus untuk teman-teman marginal yang terkhusus juga untuk teman-teman marginal yang mereka terkena dampak dari suatu kebijakan. Tentunya dalam banyak pilihan kandidat calon legislatif maupun kepala negara besok kita pilih, kita harus mampu melihat siapa-siapa saja yang akan mewakili kita, siapa-siapa saja yang akan menyalurkan aspirasi kita. Nah, untuk korban-korban penggusuran, terutama untuk korban-korban masyarakat marginal yang terbentuk karena struktur, hal ini yang agak bagaimana ya teman-teman? Agak berat untuk kita lakukan pembujukan agar mereka tidak
tidak katakanlah untuk mereka agar tidak golput katakanlah, walaupun golput itu juga menjadi pilihan mereka, bahwasanya mereka secara pengalaman, apalagi kalau kita melihat kandidat-kandidat calon kandidat presiden memiliki track record yang yang pernah melukai kelompok-kelompok masyarakat tertentu di wilayah tertentu. Semua pasti punya track record itu. Nah, bagaimana kelompok-kelompok marginal atas struktural ini juga teryakinkan? Bagaimana kita juga menyadarkan bahwasanya kelompok-kelompok yang pernah tergusur, kelompok-kelompok masyarakat pedesaan yang pernah terhianati atas kebijakan-kebijakan tertentu juga apa juga dapat menggunakan hak politiknya, dapat berpartisipasi dalam pemilu di 2024 mendatang, supaya mereka juga memiliki harapan. Mereka juga memiliki harapan untuk bagaimana memperbaiki kondisi kehidupan mereka saat ini atas dampak dari suatu pembangunan, atas dampak dari suatu kebijakan tertentu. Nah, ini juga penting teman-teman untuk kita merangkul teman-teman marginal supaya memiliki optimisme terhadap calon pemimpin ke depan. Maka diperlukannya suatu kolaborasi bersama dengan berbagai para pihak untuk menjawab tantangan terkait isu marginal ini. Nah, ada salah satu komunitas dari Bandung itu Beatroots, komunitas NGO yang melakukan pendekatan untuk merangkul kawan-kawan marginal. Bahwasanya tadi kalau kita mendengar pemateri saudara Mas Bian mengatakan bahwasanya untuk merangkul peserta pemilu di 2024 nanti, yang mana notabene-nya banyak dari generasi milenial dan Gen Z, itu yang agak cukup efektif dengan cara pemanfaatan atau pendekatan di platform-platform media sosial. Tentunya untuk kawan-kawan yang dalam kategori marginal ini, saya rasa agak sedikit berbeda pendekatannya dibandingkan pendekatan-pendekatan yang dilakukan kepada pemilih generasi milenial dan generasi Gen Z. Nah, itu NGO dari Bandung ini telah melakukan pendekatan dengan strategi kunjungan dari pintu ke pintu dan strategi kunjungan terhadap kelompok komunitas. Pastinya kelompok-kelompok marginal ini juga membentuk suatu perkumpulan baik itu LSM, baik itu ormas ataupun perkumpulan komunitas yang memiliki satu rasa yang sama, yang memiliki satu visi yang sama. Nah, dalam situlah kita bisa melakukan pendekatan-pendekatan secara kekeluargaan untuk untuk mengajak mereka bahwasanya mereka juga memiliki hak politik, bahwasanya mereka juga menjadi bagian dari warga negara yang menikmati pesta demokrasi, bahwasanya mereka juga bagian dari masyarakat yang ingin melakukan perubahan, sehingga mereka merasa teranggap bahwasanya pemilu bukan hanya sekedar soal perebutan kekuasaan, sekedar si A menang atau kalah, tapi ini juga merupakan wadah rakyat dalam menyalurkan partisipasi politik. Ya, mungkin itu dulu dari saya, teman-teman. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mas Rizal Satata yang sudah membawakan secara gamblang ya soal isu-isu marginal, dan kemudian definitif yang kemudian digambarkan cukup jelas untuk bisa menggambarkan beberapa kelompok-kelompok marginal ini masih belum mendapatkan akses yang berkeadilan dari penyelenggara pemilu. Selanjutnya mungkin kita akan lebih menebalkan lagi isu-isu marginal di peta politik ini dari saudara
Abiyoga sudah standby juga dari tadi. Langsung saya persilahkan kepada Rizky Abiyoga untuk mengambil alih forum ini. Terima kasih. Oke, terima kasih atas kesempatannya, Mas Daus. Saya coba. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan coba menyampaikan persoalan dari pandangan soal green politik atau kemudian sering dikenal dengan politik hijau gitu. Nah, sebenarnya juga politik hijau ini cenderung baru dalam percaturan politik atau kamus politik yang kemudian lahir pada era-era kontemporer gitu. Nah, perkembangannya juga sebenarnya sangat kencang gitu ya, sangat deras, terlepas dari apakah kemudian itu nanti berbentuk dalam bentuk komunitas, NGO, atau kemudian hingga perjuangannya sampai kepada praktik-praktik politik praktis gitu. Nah, pertama ada dua pandangan soal perkembangan teori sebenarnya dari politik hijau. Kita coba berbicara dari teori gitu, bahwa dari tim Hayward itu dia bilang bertolak dari fakta bahwa manusia merupakan bagian dari alam dan berimplikasi pada pelaku politiknya gitu. Jadi artinya manusia itu dipandang sebagai satu kesatuan dengan alam gitu. Tidak ada yang kemudian lebih mendominasi satu sama lain gitu. Dan itu kemudian mempengaruhi perilaku individunya dalam melakukan tindakan apapun gitu. Misalnya kita merujuk dalam pengertian politik yang dibilang bahwa politik itu masuk dalam semua sendi lini kehidupan gitu. Artinya memang semua tingkah laku dari manusia itu bisa dianggap sebagai tindakan politik. Nah, dan juga kemudian tidak dipandang sebagai individu rasional gitu, dan kemudian sebagai makhluk sosial gitu. Tapi dia bilang bahwa harus dipandang sebagai natural beings gitu, atau kemudian dibilang sebagai makhluk alam gitu. Jadi manusia itu termasuk dalam makhluk alam gitu, bagian dari alam gitu. Itu kalau menurutnya tim Hayward gitu. Nah, sedangkan dalam pandangannya Matthew Peterson gitu, dia membedakan antara gerakan environmentalis dengan politik hijau gitu. Dalam kerangkanya misalnya, environmentalis dia bilang bahwa menerima kerangka kerja yang eksis dalam realitas politik, sosial, ekonomi, dan struktur normatif yang ada di dalam dunia politik. Jadi gerakan environmentalis itu dianggap bagi Matthew Peterson itu menerima keadaan saat ini gitu. Realitas politik dia terima, dan kemudian juga struktur-struktur yang ada itu dia terima secara normatif dalam dunia politik. Nah, kemudian juga gerakan ini mencoba memperbaiki masalah lingkungan dengan struktur yang sudah ada. Jadi dia nggak ingin merubah struktur yang ada, tetapi dia ingin mengubah cara-cara atau tingkah laku dari pengolahan kebijakan dan segala macamnya gitu. Nah, itu bagi Matthew Peterson itu cenderung pada environmentalis gitu, atau gerakan lingkungan hidup. Nah, sedangkan politik hijau bagi Matthew Peterson itu dia mengkritik bahwa atau mengungkapkan bahwa struktur yang ada justru menjadi dasar utama munculnya krisis lingkungan gitu, atau kemudian kalau bahas yang baru ramai sekarang misalnya iklim, kemudian kasus-kasus lain soal perampasan lahan yang mempunyai efek terhadap gas rumah kaca dan segala macamnya. Nah, itu baginya adalah penyebabnya itu sebenarnya dari struktur yang udah ada gitu, atau sistem gitu ya, yang menyebabkan semuanya itu menjadi krisis terhadap lingkungan gitu. Nah, dia juga berpendapat bahwa struktur ekonomi, sosial, dan politik
memerlukan perubahan dan perhatian lebih utama. Artinya dia politik hijau itu menghendaki sebuah perubahan secara total terkait dengan ekonomi, sosial, dan politik. Secara ekonomi tentu apapun yang dilakukan oleh pemerintah misalnya atau negara, dia harus berpandangan atau berpijakan utama terhadap lingkungan gitu ya. Jadi pijakan utamanya adalah lingkungan dan kemudian baru menjalankan proses ekonominya, termasuk juga sosial gitu. Bagaimana kemudian menerapkan etika lingkungan hidup itu di dalam bentuk-bentuk komun-komun atau komunitas-komunitas yang itu interaksi kesehariannya itu menganggap setara antara alam dengan manusia gitu. Sekalipun juga politik itu artinya seluruh kebijakan itu harus berpijak pada etika lingkungan gitu ya. Etika yang memandang kesetaraan antara alam dan manusia gitu. Nah, itu dua pandangan dari perkembangan teori politik hijau gitu. Nah, sebelum kemudian kita masuk ke beberapa pemikiran politik hijau, saya ingin coba mengajak teman-teman bahwa kalau kita merujuk dari bukunya Sonny Keraf gitu ya tentang etika lingkungan hidup yang sebenarnya itu sangat paradigmatik. Dia bilang ada 3 hal gitu ya dalam etika lingkungan hidup. Pertama adalah antroposentris, biosentris, dan ekosentrisme. Nah, antroposentris itu menempatkan bahwa inti dari pusat bumi atau dunia itu berada pada manusia. Jadi semua yang selain manusia itu dianggap bisa dimanfaatkan oleh manusia secara sesuai dengan kebutuhannya manusia. Artinya dia tidak mengesampingkan soal lingkungan dan segala macamnya. Dia beranggapan bahwa manusia adalah yang utama di dunia ini. Nah, sedangkan biosentris itu dia sudah beretika menempatkan atau pandangannya terhadap etika lingkungan hidup gitu atau terhadap lingkungan gitu. Jadi dia melakukan segala macam tindakan itu sudah menempatkan pada pertimbangan moral terkait dengan lingkungan gitu. Nah, sedangkan ekosentris ini menjadi etika yang paling tinggi gitu, yaitu dia menganggap semuanya setara dan mempunyai komunitas-komunitas ekologis gitu. Nah, merujuk dari itu kita coba kemudian membedah pemikiran dari beberapa tokoh terkait dengan politik hijau gitu ya, atau green politik gitu. Misalnya yang banyak dirujuk oleh orang-orang selain dari Sonny Keraf misalnya di Indonesia, itu ada Eckersley gitu ya. Dia bilang bahwa karakteristik dari politik hijau itu menempatkan kerangka ekosentrisme menjadi yang utama gitu. Artinya semua pijakan atau semua tingkah laku dari politik hijau itu di dalam satu kerangka ekosentrisme gitu yang menganggap semuanya setara dalam komunitas-komunitas ekologis gitu. Kemudian juga menolak antroposentris. Yang ketiga adalah setuju untuk menempatkan kebebasan nilai pada ekosistem dan seluruh aspek kehidupan gitu. Nah, sementara dari Godin itu bilang bahwa etika sebagai pusat dari posisi politik hijau, artinya dia mengutamakan politik hijau itu mengutamakan sebuah etika gitu ya dalam lingkungan hidup terbagi atas 3 tadi, atau kemudian kita bisa bayangkan bahwa ini pandangan tentang ekosentris gitu. Nah, terus yang kedua dari Godin juga bilang green theory of value, jadi teori hijau itu adalah nilai gitu, atau nilai teori hijau itu adalah nilai gitu. Jadi sumber dari nilai yaitu dibentuk green theory of nilai of value itu sebenarnya berhubungan dengan yang poin 3 gitu. Dia bilang bahwa sumber nilai sebagai fakta yang dibentuk oleh alamiah sejarah, bukan sekedar peran manusia. Jadi sumber nilai dari green theory of value itu
terbentuk secara alamiah oleh sejarah gitu, bukan atas dasar bentukan dari manusia gitu. Nah, kemudian dari John Berry misalnya, dia bilang ada 3 prinsip utama dalam politik hijau gitu. Pertama adalah teori distribusi keadilan, yang dalam tulisannya dia kemudian mengungkapkan bahwa keadilan itu tidak hanya dianggap untuk manusia gitu, tetapi juga terhadap satu komunitas ekologis gitu, karena dalam kerangka ekosentrisme tadi gitu. Nah, yang kedua adalah komitmen terhadap proses demokratisasi gitu. Nah, banyak dalam politik hijau itu beranggapan soal demokrasi akar rumput gitu. Jadi kalau bahasanya dalam orang-orang yang mengkaji politik hijau gitu, itu bahasanya adalah demokratisasi akar rumput atau demokrasi akar rumput yang kemudian dia mulai dari bentuk-bentuk komunitas ataupun individu yang ada di tingkat lokal, kemudian dia tarik dalam kerangka yang lebih tinggi terkait dengan kebijakan nantinya gitu. Artinya satu bentuk kebijakan itu akan dilakukan dengan proses yang bottom up gitu. Nah, kemudian juga yang ketiga adalah usaha mencapai keberlangsungan ekologis. Jadi ekologis atau komunitas ekologis atau satu kesatuan alam ini termasuk juga manusia itu memiliki usaha untuk keberlangsungan ekologis yang sehat gitu. Saling sehat gitu antara alam dan juga manusia dan komunitas ekologis lainnya gitu. Nah, itu perlu dianggap sebagai keberlangsungan yang perlu dirawat dan diperjuangkan gitu. Yang terakhir dari pemikiran politik hijau ada Dobson. Dia bilang bahwa 2 definisi karakter politik hijau. Pertama, sama menolak antroposentrisme. Yang kedua adalah adanya batasan pertumbuhan yang menjadi penyebab munculnya krisis lingkungan gitu. Jadi baginya dia harus ada batasan terkait dengan pertumbuhan apapun yang bakalan menjadi penyebab dari krisis lingkungan hidup, termasuk juga ekonomi gitu. Kalau kita sekarang misalnya bilang bahwa ada industrialisasi yang besar-besaran, kemudian modernitas gitu, atau dalam bahasanya kalau yang dikritik oleh mazhab Frankfurt itu, dia bilang bahwa rasio instrumental yang dihasilkan oleh modernitas itu kemudian menganggap bahwa pohon itu apa yang bisa dieksploitasi gitu. Tetapi dia mengkritik itu, mazhab Frankfurt mengkritik bahwa rasio instrumental yang dihasilkan oleh modernitas itu menghasilkan rasio instrumental yang menganggap misalnya pohon itu dianggap sebagai apa yang bisa dimanfaatkan dari pohon gitu, bukan dilihat sebagai manfaatnya untuk manusia dalam hal kesehatan dan segala macamnya, nilainya dari pohon itu apa gitu. Jadi untuk dieksploitasi gitu. Nah, baginya misalnya pertumbuhan ekonomi menyebabkan seperti itu, maka baginya Dobson itu harus ada batasan terkait dengan pertumbuhan ekonomi gitu. Nah, kita coba masuk dalam gerakan lingkungan hidup gitu, sebelum kita merujuk ke hal yang lain gitu. Nah, saya coba mengambil ini dari yang sering dirujuk oleh banyak orang terkait yang mengkaji soal lingkungan hidup maupun politik hijau gitu atau green politik, terkait environmentalist and their political ideologies and approach gitu, yaitu sumbernya dari David Pepper gitu ya, yang dipublikasikan oleh Saki Publication gitu. Nah, kalau kita merujuk dari gambar ini ya teman-teman, itu kemudian kita bisa tarik beberapa kelompok atau gerakan lingkungan hidup yang bisa kita identifikasi gitu. Pertama adalah reformis, pandangan umum terkait dengan ideologi budaya liberalisme gitu ya, yang demokrasi, contohnya misalnya Partai Buruh, sosial demokrat dan segala macamnya gitu. Kemudian reformis pendekatannya lebih kepada memperbaiki sistem kapitalisme gitu, sebagai reaksi terhadap problem lingkungan.
Dan kemudian dia setelah itu menanyakan keterlibatan negara atau campur tangan negara dalam menyelesaikan problem lingkungan ini seperti apa ya. Nah, kalau dari gambar tadi kita bisa identifikasi kelompok reformis itu dengan 3 hal ini. Kemudian yang kedua adalah kelompok konservatif gitu. Konservatif itu menawarkan satu konsep soal proteksi dengan konsep pemeliharaan lingkungan gitu dengan caranya mereka gitu ya. Yang kedua, dia menolak kemungkinan pembangunan menghasilkan ketidakpastian pada kondisi lingkungan. Jadi kelompok konservatif itu menolak bentuk pembangunan karena menimbulkan ketidakpastian pada kondisi lingkungan hidup, apakah dia akan menjadi lestari misalnya, atau kemudian dia akan menjadi semakin bermanfaat untuk manusia, atau kemudian hanya akan menghancurkan lingkungan atau alam yang ada di dunia gitu. Nah, kelompok konservatif itu menolak akan itu. Terakhir, dia menyerahkan problem lingkungan kepada komunitas dan negara gitu. Jadi segala problem-problem yang ada itu harus diselesaikan oleh komunitas-komunitas atau kemudian lembaga-lembaga dan juga negara gitu yang mempunyai tanggung jawab itu. Jadi dia tidak mau untuk terlibat dalam menyelesaikan masalah atau problem gitu. Nah, sedangkan dalam kelompok radikal itu dia bersifat lebih proaktif gitu ya. Dia lebih bisa melihat secara luas gitu, dan dia menghendaki terkait dengan perubahan sosial fundamental gitu yang kemudian mengeliminasi beberapa pandangan sebelumnya gitu. Dan juga dia menghendaki soal rekonstruksi gitu. Bentuk apapun yang kemudian berpotensi untuk merusak lingkungan, dia ingin, termasuk juga sistem misalnya kapitalisme menghasilkan bentuk krisis lingkungan atau kerusakan terhadap lingkungan atau alam gitu. Dia menganggap bahwa perlunya rekonstruksi ulang gitu, pembangunan ulang gitu. Jadi dihancurkan dulu dan kemudian dia ingin membangun ulang. Nah, dalam kelompok radikal misalnya, dia dalam perdebatan di dalamnya, dia menghendaki bahwa perdebatan di dalamnya itu dia menggunakan bukan lagi pendekatan kultural ekonomis gitu, tetapi menjadi politis struktural gitu. Artinya gerakannya cenderung mengarah pada proses-proses struktural atau perjuangan struktural gitu. Dalam hal misalnya secara perjuangan politik praktis maupun secara perjuangan politik gerakan gitu ya, gerakan di dalam hal misalnya dalam hal jalanan dan segala macamnya. Nah, yang keempat yang bisa kita ambil dari bagan tadi gitu, itu yaitu kelompok mainstream gitu. Nah, di kelompok mainstream itu dianggap dalam pandangan David tadi, dia bilang mainstream itu gabungan dari radikal dan reformis gitu. Dia menggabungkan keduanya. Kadang-kadang dia menganjurkan radikalisasi, kadang-kadang juga pragmatis, kadang-kadang juga meluncurkan aksi anti kekerasan, dan juga kadang-kadang dia memperjuangkan secara parlemen atau legislatif gitu. Nah, itu yang kemudian bisa kita ambil dari gambar tadi gitu ya, atau pandangan dari David Weber tentang gerakan lingkungan hidup gitu. Nah, ini coba saya sadur dari beberapa gerakan politik hijau, termasuk juga dari partai-partai hijau yang ada di dunia gitu. Misalnya umumnya kita merujuk terhadap partai hijau yang ada di Jerman karena dia menjadi induk atau kemudian menjadi satu acuan umum terkait dengan politik hijau, perjuangan politik hijau gitu, yang namanya Die Grünen gitu. Nah, pertama nilai dasar, tujuan, dan acuan, yang kemudian acuan ini menjadi artikulasi terhadap kebijakan politik hijau gitu. Nilai dasarnya pertama adalah kesadaran dan keberlangsungan ekologis gitu. Jadi bentuk kesadaran terhadap lingkungan itu menjadi poin utama, sehingga kita bakal memperjuangkan soal keberlangsungan ekologis gitu. Yang kedua adalah demokrasi akar rumput tadi gitu, yang berangkat dari tingkat lokal maupun tingkat lokal dengan individu maupun komunitasnya, sehingga ditarik hingga mencapai kebijakan yang bottom up gitu ya.
Yang ketiga adalah keadilan sosial dan persamaan kesempatan gitu. Artinya keadilan sosial itu semua memiliki kesempatan dan hak yang sama gitu, dan kemudian juga persamaan terhadap kesempatannya gitu. Semua orang mempunyai kesempatan terhadap bentuk-bentuk apapun, keterlibatan apapun gitu. Nah, yang keempat adalah anti kekerasan gitu. Ya, anti kekerasan ini sebenarnya ingin mewujudkan semacam bentuk kedamaian secara nasional maupun global gitu. Karena perjuangan dari politik hijau sebenarnya kalau kita telisik, dia tidak hanya perjuangan secara nasional satu negara gitu, tapi perjuangannya sudah secara global gitu ya, secara seluruh dunia gitu. Karena ya tadi seperti partai di Guren tadi ya, yang menjadi rujukan dari banyak partai hijau yang ada di dunia ini. Kemudian desentralisasi gitu. Nah, dalam politik hijau juga meyakini bahwa satu bentuk keberlangsungan ekologis atau kemudian pijakan terhadap kebijakan lingkungan tidak bisa berpusat hanya pada satu tempat gitu, tetapi perjuangannya mesti dimulai dari ranah-ranah lokal gitu. Artinya dia menghendaki soal desentralisasi gitu. Nah, kemudian yang keenam adalah ekonomi berbasis komunikasi dan berkeadilan gitu. Jadi sama kayak semacam yang ditawarkan oleh Jürgen Habermas misalnya soal tindakan komunikasi dalam dunia kehidupan. Kemudian juga feminisme dan kesetaraan gender gitu, bahwa dia menganggap semua gender itu sama dan kemudian memiliki kesempatan yang sama gitu, dan juga tidak boleh perjuangannya bisa sama dan tapi dalam pijakan kerangka yang ekosentrisme tadi gitu, atau dalam bahasanya itu ekofeminis gitu ya sekarang yang sering dikaji oleh orang-orang. Kemudian juga penghormatan terhadap keberagaman, artinya menganggap bahwa yang hidup di dunia ini sangat plural gitu ya, tidak hanya satu golongan dan golongan lainnya gitu, hanya dua golongan yang saling bertentangan, tetapi juga banyak bentuk masyarakat yang kemudian hidup di dunia ini gitu. Misalnya kita merujuk dari pandangannya Amartya Sen misalnya, nah dia bilang bahwa identitas itu terbentuk atas dasar lingkungannya gitu. Misalnya dia berada pada lingkungan tertentu, dia akan terbentuk identitasnya dengan itu. Kemudian juga agama dan segala macamnya, lingkungan keluarga. Nah, itu akan menjadi bentuk identitas. Artinya identitas itu tidak tunggal, jadi perlu untuk penghormatan terhadap keberagaman. Nah, yang kesembilan adalah tanggung jawab personal dan global. Nah, ini tadi seperti yang dibilang bahwa gerakan politik hijau tidak hanya berhenti pada tingkat nasional ataupun lokal, tapi juga perjuangannya hingga mencapai skala global gitu. Karena uh, mencapai seluruh dunia gitu ya. Misalnya krisis iklim, dia mengkaji soal apa dan segala macamnya. Nah, itu saling terhubung satu sama lain dan memperjuangkan hal yang sama. Yang terakhir adalah fokus pada masa depan dan keberlanjutan gitu. Itu kira-kira acuan dari. Nah, ini yang teman-teman bisa bentuk wujud dari politik praktisnya gitu ya, atau politik hijau. Sekalipun Partai Hijau Indonesia gitu, atau yang sering dikenal dengan PHI, itu bilang bahwa kita bukan politik praktis, tetapi kita perlu pahami bahwa merujuk pada definisi-definisi tertentu, mengikuti satu kompetisi politik itu pasti dianggap dengan kompetisi politik praktis gitu. Nah, di Jerman inilah yang sering jadi rujukan gitu. Partai Die Grünen gitu, dia berdiri udah sejak tahun 90-an gitu, yang memperjuangkan soal ekosentrisme dan nilai-nilai di dalamnya gitu. Kemudian di Amerika ternyata juga ada gitu ya, Party of USA gitu. Nah, kira-kira ini yang diperjuangkan oleh dia dalam gambar ini. Kalau di PHI itu soal
bersih, adil dan lestari gitu. Nah, teman-teman itu bisa akses bentuk-bentuk perjuangannya di dalam platformnya masing-masing gitu. USA ini udah tersebar di mana-mana, termasuk juga di Groningen itu juga tersebar di beberapa negara di Indonesia gitu. Nah, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih buat Mas Rizky sudah mengantarkan diskusi green politik dalam pentas politik. Menarik ya teman-teman, karena ada banyak isu yang menjadikan green politik ini menjadi redup, karena salah satunya adalah banyaknya perusahaan-perusahaan ekstraktif tambang misalnya yang menghancurkan lingkungan justru menjadi penyokong terbesar dalam kandidasi ataupun para partai politik gitu. Mungkin dalam green politik ini juga adalah salah satu visi misinya adalah mendorong mengintervensi agar perusahaan-perusahaan ekstraktif tambang itu tidak lagi menjadi salah satu kekuatan ekonomi bagi mereka. Alih-alih menjadi kekuatan mereka, justru kita harus mengedepankan green politik yang justru menjadikan kelestarian alam bagi kita semua. Baik, karena pemateri yang ketiga ini kemungkinan bakalan telat hadir karena suatu hal dan kondisi, maka kita ke sesi selanjutnya terlebih dahulu, yaitu tanya jawab. Saya persilahkan kepada teman-teman yang hadir di forum ini untuk memberikan pertanyaan kepada dua narasumber pertama kita. Saya persilahkan untuk bisa raise hand dan kemudian bertanya sendiri, ataupun kemudian bisa melalui room chat. Nanti saya bacakan. Silahkan teman-teman. Ya. Mas, kemarin kan Mas misi beberapa hari yang lalu, Mas. Kalau Mas silakan kawan-kawan. Yang bisa dalam bentuk pernyataan ataupun juga usulan ataupun menambahkan untuk memperkaya diskusi kita pada siang hari ini gitu. Oke, ini ada yang masuk melalui chat pribadi untuk Mas Rizky gitu. Tadi saya bacakan ya, bahwa dalam pentas politik pemilu banyak yang perusahaan-perusahaan tambang yang menjadi penyokong terbesar pada kekuatan modal dari politisi ataupun para caleg. Bagaimana tindakan preventif ataupun juga upaya untuk menanggulangi itu agar para perusahaan-perusahaan itu tidak mengintervensi ataupun juga meminimalisir intervensi mereka terhadap kebijakan-kebijakan politik ketika nanti mereka paslonnya ataupun pasangan yang mereka dukung itu menjadi terpilih ataupun masuk ke dalam Senayan. Begitu Mas Rizky. Oke, coba saya langsung jawab ya. Misalnya kalau dalam logika kapitalisme itu kan menciptakan batasan terhadap pasar bebas dan segala macamnya gitu ya, dengan aturan-aturan gitu. Nah, kalau kita merujuk misalnya dengan beberapa negara yang ada di dunia terkait dengan politik atau pemilu gitu, dia selalu mempunyai dana kampanye yang disediakan oleh negara gitu. Nah, pertanyaannya apakah kemudian negara itu mampu untuk mengakomodir itu gitu. Saya rasa juga itu bisa kemudian coba dikaji di Indonesia, apakah kemudian itu memungkinkan dengan kos politik yang sangat tinggi, biaya pemilunya yang sangat tinggi karena tersebar di beberapa provinsi gitu.
tapi juga itu bisa menjadi satu langkah preventif gitu, misalnya di Amerika, karena sifat oligar ini kan kemudian memasuki dunia politik melalui percaturan seperti itu gitu. Jadi melalui pembuatan kebijakan maupun juga lewat eksekutif gitu. Dia mendanai itu, memiliki sumber ekonomi yang kemudian dia sodorkan untuk biaya kampanye dengan tujuan adalah untuk adanya timbal balik gitu, karena baginya dalam dunia politik itu nggak ada yang gratis gitu misalnya bahasanya. Maka langkah preventifnya yang pertama itu. Kedua adalah perubahan sistem politik kita gitu. Nah, artinya apa? Dalam beberapa negara misalnya ternyata sudah banyak yang melakukan bentuk pemilu secara elektronik gitu ya. Meskipun ada beberapa negara juga yang sudah gagal dengan menyelenggarakan itu, tapi itu bisa menjadi solusi alternatif untuk memangkas biaya gitu. Nah, selain itu perubahan sistem pemilu tadi yang kemudian penting, termasuk juga misalnya tentang pembatasan terhadap ambang batas itu yang kemudian membatasi partai-partai alternatif untuk bergerak mengikuti kompetisi politik praktis itu ya di Indonesia gitu. Nah, dari sistem itulah kemudian bisa menelurkan perubahan sistem tentang pembiayaan terhadap partai, itulah yang kemudian bisa menjadi salah satu solusi gitu, langkah preventif gitu. Selain itu juga adanya aturan soal tidak adanya dana-dana kampanye atau dana-dana yang masuk terhadap partai itu secara dari pribadi maupun dari korporasi, bentuk perusahaan apapun gitu. Itu kira-kira dari saya, Mas Daus. Baik, terima kasih Mas Rizky. Ada lagi yang bertanya? Silakan raise hand ataupun langsung di room chat atau langsung bicara dengan narasumbernya yang mau ditujukan pertanyaannya. Baik teman-teman, apakah ada lagi? Dipersilakan. Ada itu, Mas Daus. Siapa? Ada itu. Andi Sultan Oh, itu ya. angkatan. Silakan buat Sultan untuk on cam dan bicara langsung ke narasumbernya. Singkat sih sebenarnya Mas Abi, mau tanya perihal ini. Kan ini kan bawa isu mengenai marginal juga atau komponennya termasuk kayak yang sektor-sektor 25 tahun ke bawah lah. Nah, pertanyaannya itu, hari ini kan sebenarnya sudah mulai banyak digaungkan mengenai politik nilai atau politik gagasan yang bersumber pada isu strategis. Nah, kira-kira kalau melihat kontestasi yang ada di Indonesia itu kan masih klasik. Nah, cara untuk menjadikan isu nilai politik itu sebagai salah satu alat keterikatan bagi negara maupun pemilu itu bagaimana, kira-kira siapa tahu ada pandangan dari luar atau pandangan pribadi, karena hari ini kan sudah tidak terlepas dari riset maupun analisis yang dimana dia juga itu bukan lagi bersifat pada teoritis atau berbasis data, tapi dia kan sudah harus bersifat mengikat terhadap satu kepentingan politik. Nah, itu mungkin dari saya.
Baik, terima kasih kepada Mas Sultan. Mungkin pertanyaannya bisa dijawab oleh dua narasumber ya, kepada Mas Rizal juga, kepada Mas Abi juga. Mungkin Mas Rizal dulu yang menjawab. Baik, terima kasih. Ya ini kembali seperti pada sesi hari kemarin ya, bahwasanya ada penanya juga yang menanyakan kepada Pak Tanto, mengapa Pak Tanto terlihat pesimis terhadap penyelenggara pemilu di Indonesia, disebabkan belum adanya politik gagasan yang digaungkan, sedangkan seperti di Jerman ataupun di negara-negara Barat hari ini mereka tidak peduli terhadap isu-isu yang berupa hal-hal negatif, kampanye-kampanye hitam yang apa yang dilontarkan kepada kandidat satu ataupun kandidat kedua, tapi mereka lebih banyak menilai gagasan apa yang nantinya akan para kandidat ini bawa. Artinya kualitas calon pemilih inilah yang berbeda dengan kondisi di Indonesia hingga pada saat hari ini, sehingga mungkin mulai dari skup-skup yang kecil ya, ketika kita berada dalam lingkup komunitas, organisasi ataupun perkumpulan, bahwasanya kita bisa mengarahkan kawan-kawan kita untuk lebih melihat ide ataupun gagasan-gagasan yang nantinya dibawa, walaupun hari ini masih deras arus gencaran-gencaran terkait narasi-narasi black campaign dan sebagainya itu terus bergulir, terutama teman-teman yang pemilih awal seperti teman-teman Gen Z ini terserang dalam kebiasaan mereka keseharian menggunakan platform media sosial. Tentunya yang bisa dilakukan adalah melakukan sebuah ikhtiar kecil, meyakinkan kelompok-kelompok bahwa berawal dari kelompok-kelompok kecil kita ini untuk melihat gagasan-gagasan yang lebih strategis ke depannya yang nantinya akan kandidat-kandidat ini bawa. Tentunya pada 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 hari ini juga gagasan-gagasan itu masih belum muncul, masih masih pola-pola klasik lah yang cenderung hari ini mewarnai perpolitikan pada hari ini. Ya, gagasan-gagasan ideal yang nantinya mereka gagas itu yang harusnya kita jadikan sebagai catatan besar. Kita tidak boleh secara cuma-cuma seperti kata Bung Bian tadi juga bahwasanya ideologi seseorang itu bisa luntur hanya karena dengan 200.000, atau ideologi seseorang itu bisa luntur hanya karena narasi-narasi yang tidak ada faedahnya sama sekali, tidak ada nilai strategisnya sama sekali. Artinya bagaimana menanggulangi hal itu, kita mendorong untuk menjadikan masyarakat kita menjadi pemilih yang cerdas. Ya, seandainya memang gagasan-gagasan yang nantinya kandidat-kandidat bawa itu tidak memiliki gagasan-gagasan yang strategis atau dinilai tidak membawa gagasan-gagasan yang cukup solutif terhadap persoalan negeri ini, ya setidaknya kita masih dapat memperhitungkan lah track record dari para kandidat ini, circle daripada kandidat ini, ataupun kedekatan-kedekatan daripada kandidat ini. Ya, kita harus bisa menilai manfaat sama madorot dari para calon kandidat. Poinnya adalah kita berawal dari skup-skup kecil ini, kita membantu menyadarkan teman-teman kita untuk menjadi pemilih yang menjadi pemilih yang cerdas dengan menilai gagasan-gagasan yang nantinya akan dibawa. Seandainya Gen Z ini tumbuh besok menjadi umur sekian, artinya karakter nilai-nilai positif ini akan terbawa hingga pemilu-pemilu di
kemudian periode. Mungkin itu. Oke, selanjutnya mungkin Mas Abioga bisa menjawab. Ya, kalau dari saya mungkin ini ya, kalau hari ini dinilai, saya juga pesimis gitu sebenarnya. Karena melihat misalnya sekarang yang disodorkan adalah misalnya yang sudah mendeklarasikan dan kita tergiring pada situ. Padahal kita enggak ada gagasan yang mereka kasih gitu, tapi kita sudah tertarik untuk membicarakannya. Padahal untuk apa kita tertarik gitu? Padahal tidak ada sodoran gagasan atau pandangannya terhadap Indonesia beberapa tahun ke depan gitu. Nah, kalau dari saya sebenarnya berangkat dari atau coba mengambil dan mengembangkan dari pandangan Habermas itu, dia bilang bahwa ada sirkulasi kebijakan atau aspirasi yang kemudian itu tertampung dan itu dijadikan semacam data oleh pemerintah sehingga itu menjadi bahan pertimbangan yang sangat mutlak. Nah, kita tidak mempunyai hal itu gitu. Platform bukan berarti media sosial ya, tapi platform untuk menyalurkan aspirasi dalam bentuk apapun itu kemana gitu, dalam bentuk apa gitu, dan harus seperti apa, melalui mekanisme apa gitu. Nah, kita kan semacam berada pada posisi yang abstrak gitu. Kita tidak tahu akan menyalurkan, oke, misalnya ke DPR gitu, apakah mereka mau kemudian menampung semua gitu kan, enggak, tetapi apa yang bisa menampung itu semua gitu, sehingga itu bisa kemudian diolah menjadi satu sistem data yang misalnya kalau kita rujuk soal pengambilan kebijakan, beberapa metode atau metodologinya itu ada soal kebijakan berbasis riset data bukti gitu, atau dalam bahasanya sekarang foresight gitu ya, metodologi kebijakan soal metode foresight gitu, yaitu itu berdasarkan pada itu gitu. Nah, itu kan yang kemudian tidak kita sadari gitu, bahwa itu bisa menjadi satu sistem ikatan antara legislatif, eksekutif maupun juga masyarakat gitu atau rakyat, sehingga hal itulah yang mengikat. Bentuk-bentuk aspirasi kita lah sebenarnya yang bisa mengikat mereka, tapi kita tidak mempunyai platform itu. Artinya juga soal permasalahan-permasalahan lainnya gitu. Apakah kemudian misalnya kalau kita berkaca lagi soal pendidikan kita gitu. Nah, pendidikan kita sampai sekarang juga nggak bisa diarus utamakan sebagai pendidikan yang sudah maju gitu. Kita contoh misalnya Korea Selatan gitu. Nah, dia bisa keluar dari middle income trap kan juga karena faktor mengarus utamakan pendidikan dan reformasi birokrasi gitu. Nah, kita enggak pernah menyadari itu. Bahkan kita tercenderung mundur dan turun terhadap negara yang miskin gitu ya, bukan lagi masuk ke dalam middle gitu, beberapa tahun terakhir. Nah, itulah yang faktor pendidikanlah yang juga menentukan sistem atau pandangan kita terhadap politik itu, termasuk juga kontestasi politik. Artinya sebenarnya kita tidak ada ikatan yang kemudian bisa mengikat pada saat ini gitu terhadap nilai atau ide gagasan, tetapi yang bisa mengikat untuk kondisi saat ini adalah bentuk kesadaran tentang ke depan misalnya pengambil kebijakan legislatif ataupun eksekutif itu mesti mengambil kebijakan berbasis pada riset, data, dan bukti gitu. Nah, dari situlah kemudian mesti menjadi ikatan antara aspirasi publik dan kemudian dengan rancangan Indonesia ke depan itu bakalan seperti apa gitu. Itu yang kemudian menurut saya pribadi itu bisa menjadi semacam ikatan antara gagasannya dengan apa namanya, menjadi satu bentuk kemaslahatan untuk orang banyak gitu ya. Tapi juga untuk saat ini nggak ada yang bisa menjadi satu kepastian bahwa ide dan gagasannya itu akan diperjuangkan di sana. Karena banyak kepentingan-kepentingan atau konflik lainnya yang bakal menjumpai oleh para calon itu gitu. Itu sih, karena juga sistem yang menyediakan konflik itu. Itu sih. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bagaimana Sultan, ada tanggapan? Masih raise hand? Mungkin tanggapan sedikit sih. Boleh. Kalau dari saya itu
sebenarnya menarik sih yang dibilang kedua pemateri, dan ini kan judulnya juga mengenai green politik kan. Nah, kemarin itu ada salah satu survei yang dibuat sama FPCI Indonesia mengenai isu perubahan iklim, dan dia mengangkat beberapa tokoh-tokoh politik yang kemungkinan juga naik elektabilitasnya di pemilu 2024. Nah, yang menurut saya itu sekiranya sebenarnya agak relevan itu untuk kemudian kita melihat bagaimana isu-isu strategis yang ada di Indonesia dijadikan sebagai patokan survei, dan patokan survei itulah yang menjadi nilai jual dan ide gagasannya. Sama halnya ketika dibilang sama Pak Din Samsudin juga kemarin, bahwasannya sebenarnya problem kita benar juga yang dibilang Mas Abi tadi, bahwa ada problem kebijakan publik yang menjadi problem yang mendasar, tapi politisi ataupun politik yang ada di Indonesia itu hanya uh, bertarung dalam sektor-sektor ideologi saja, bukan bertarung dalam sektor-sektor sektor-sektor perubahan kebijakan publik yang pada akhirnya tidak melihat nilai isu, tapi hanya melihat nilai warna sebagai salah satu patokan perubahan. Dan itulah yang disebut sebagai pola change management yang dibilang sama Pak Din Samsudin. Dan menurut saya, ya kalau di Indonesia mungkin belum saat ini sih yang terjadi, yang kemudian digambarkan seideal mungkin, tapi ya kemungkinan bisa jadi akan terjadi di beberapa tahun selanjutnya. Sama halnya juga yang dibilang sama Mas Rijal tadi, perihal tidak semua politik gagasan itu sudah mempengaruhi ataupun cair dalam kehidupan masyarakat Indonesia, tapi hanya beberapa, terutama dalam sektor gensets misalnya, dan itu memang terbukti secara kenyataan bagaimana kita melihat di media-media juga. Nah, dari saya mungkin seperti itu. Oke, baik. Masih ada tanggapan mungkin dari sumber atau sudah cukup? Sudah ya? Kalau masih ada, monggo dipersilahkan. Oke, baik. Satu pertanyaan lagi untuk satu termin ini. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan ataukah sudah jelas? Oke, baik. Bila sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan atau yang ingin ditegaskan, saya undang kedua narasumber untuk memberikan statement closing untuk diskusi kita pada siang hari ini. Mungkin bisa kita mulai dari Mas Rijal Satata. Baik, terima kasih Daus, moderator. Bahwasanya saya ingin kembali menekankan berbicara tentang isu minoritas ini hal yang urgent atau penting untuk kita pastikan juga. Yang pertama adalah soal hak politik mereka, bahwasanya walaupun secara kuantitas dibandingkan dengan jumlah keseluruhan total pemilih yang nantinya akan melakukan hak pilihnya di pemilu 2024 nanti itu tidak sebanding ataupun hanya mempresentasikan berapa persen dari jumlah keseluruhan, tapi kita harus melihat mereka dari segi hak asasi manusia, terkhusus hak konstitusional mereka dalam partisipasi untuk dapat berpartisipasi dalam ranah politik. Selain memastikan hak politik mereka, juga tugas kita terlebih kita yang sadar akan pentingnya politik gagasan dan lain sebagainya, juga memastikan bahwasanya dari berbagai banyak pilihan calon anggota legislatif juga kepala negara nantinya, kita juga mengajak mereka yang marginal untuk tidak hanya sekedar mengikuti kontestasi politik dengan memilih, tapi kita juga harus mengajak mereka bahwasanya latar belakang dari para kandidat ini juga harus menjadi penilaian, sehingga kedepannya ketika terjadi sebuah ketidakadilan yang disebabkan oleh paslon yang menjadi pemenang pemilu, itu bisa dipertanggungjawabkan secara moral dan konstitusional.
sehingga para pemilih terkhusus kelompok marginal ini mempunyai pegangan yang kuat untuk menjadi pelurus kiblat bangsa istilahnya, atau mereka mempunyai tanggung jawab secara moral untuk bertanggung jawab atas pilihannya dengan dasar-dasar gagasan-gagasan yang nantinya akan dibawa oleh para calon kandidat. Mungkin itu, dan terima kasih teman-teman sudah berpartisipasi dalam sekolah Rumah Integritas hingga hari kedua ini. Semoga diskusi-diskusi materi-materi yang sudah disampaikan oleh pemateri sebelumnya juga menjadi bahan untuk teman-teman refleksikan dan untuk teman-teman aktualisasikan, baik mengaktualisasikan secara besar dengan membawa hal-hal yang besar sehingga terjadi perubahan yang cepat, ataupun setidaknya kita aktualisasikan dengan skup-skup yang kecil terlebih dahulu melalui keluarga kita, kelompok-kelompok kecil kita, ataupun kawan sekeliling kita. Mungkin Oke, selanjutnya mungkin tema besar ya. Mas Abi, silakan. Oke, kalau dari saya sih ini bagaimana kemudian tugas kita hari ini kemudian menyebarluaskan bahwa pentingnya soal politik gagasan gitu ya, politik nilai dan segala macamnya itu kemudian kita sadur menjadi satu hal yang bisa kita rangkum menjadi semacam bentuk penyediaan terhadap para pemilih gitu. Artinya kita juga memiliki peran terkait dengan penyadaran soal pentingnya politik gagasan dan peran dari setiap individu dalam semua kelompok gitu ya, tidak kelompok apapun itu gitu. Artinya pijakan kita juga soal kesetaraan dan keadilan gitu. Dan selain itu juga pentingnya kemudian menyadarkan soal isu-isu yang sedang berkembang hari ini gitu, termasuk juga krisis iklim dan segala macamnya. Itu penting kemudian untuk kita sebarluaskan dan pengaruhnya terhadap politik itu seperti apa gitu. Sehingga peran kita tidak hanya berbicara soal mana peran yang pemimpin ke depan yang lebih kompeten, tetapi mana gagasan dan pandangannya yang lebih bagus dan bisa layak untuk menjadi penerus pemimpin yang ada di Indonesia saat ini gitu. Mungkin itu dari saya, Mas Daus. Terima kasih untuk Rumah Muda Integritas. Oke, terima kasih kedua narasumber atas pemaparan luar biasanya. Mudah-mudahan memberikan kita insight yang baru terhadap kontestasi elektoral 2024 tahun depan, tapi mungkin tahun ini menjadi tahun penentu buat tahun 2024. Terima kasih buat teman-teman peserta yang telah meluangkan waktu atensi hingga 2 hari ini. Kami sangat mengapresiasi, dan tentu dari pengelola, dari panitia akan memberikan sertifikat buat teman-teman yang telah melalui 2 hari ini 4 sesi. Maka dengan ini saya cukupkan diskusi kita pada siang hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di sekolah integritas selanjutnya. Mudah-mudahan akan segera kami launching lagi untuk batch yang ketiga begitu. Tentu tidak jauh dari isu-isu yang kita akan kampanyekan, yaitu isu-isu integritas, isu-isu hukum, dan isu-isu keadilan. Kemudian terakhir saya terima kasih kepada beberapa narasumber yang juga sudah menyempatkan mengisi dari kemarin dan sampai hari ini. Kemudian saya tutup. Billahi fisabilillah wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren Bung Abi.